pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membangun smart home dari awal. Nah, apa saja yang harus kita siapkan untuk membangun smart home dari awal? Nah, pertama-tama yang kita butuhkan yaitu kita perlu menentukan ekosistem apa yang akan kita pakai. Nah, contoh ekosistem di sini yaitu lebih simpelnya gini. Jadi kita mau pakai produk atau merek apa. Jadi di luaran sana sangat banyak produk smart home yang dijual. Nah, salah satu contohnya yaitu produk Google, produknya Philips, yang kemudian produk Broadlink, produk dari Bardi, Arbit, dan masih banyak lagi produk-produk yang lainnya. Nah, di sini saya hanya sekedar menceritakan aja, istilahnya bagi tips produk mana yang cocok kira-kira. Kalau di sini saya sudah menggunakan beberapa produk dari merek-merek yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, video berikut nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana cara menghubungkan smart device tersebut dengan handphone. Nah, di video kali ini saya hanya akan menunjukkan sepintas beberapa smart device yang bisa digunakan untuk smart home, agar menjadi bayangan teman-teman untuk memilih ke depannya mana yang baik, mana yang cocok. Itu terserah teman-teman mau pilih yang mana. Bisa juga digabungkan dari semua device yang ada yang saya sebutkan tadi. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan dua produk yang menurut saya cukup banyak dijual dan dapat kita peroleh dengan mudah di toko-toko online. Nah, produk apa itu? Nah, saya akan tunjukkan dua produk, yaitu pertama produk Bardi. Ya, jadi produk Bardi ini sangat mudah kita dapatkan di toko-toko online shop dengan beraneka ragam bentuknya dan fungsinya. Nah, yang kedua produk dari Broadlink. Jadi produk Broadlink juga cukup mudah kita temukan di online shop. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang produk dari Bardi. Nah, di sini saya punya beberapa, tapi sebenarnya yang lain sudah saya pasang. Ini yang belum saya pasang aja. Jadi di sini saya punya produk dari Bardi. Nah, jadi Bardi ini dia punya beberapa produk seperti misalkan ini smart plug. Nah, smart plug ini apa gunanya? Nah, guna dari smart plug ini yaitu untuk
menghidupkan atau mematikan, atau juga bisa memonitoring penggunaan daya dari perangkat yang kita sambungkan, kita colokkan ke smart plug ini. Kita bisa atur kapan jadwal dia hidup, kapan jadwal dia mati secara otomatis. Nah, secara bentuk ini bagus ya. Ya, kita lihat ya, modelnya seperti ini, cukup mudah penggunaannya ya. Ini itu saya dapatkan dengan harga cukup murah. Jadi saat ada promo saya dapat dengan harga sekitar 130 ribuan lah ya. Ini cukup worth it menurut saya. Kenapa? Karena dengan alat ini saya bisa mengontrol untuk menghidupkan atau mematikan perangkat water heater saya. Nanti saya akan tunjukkan di video berikut bagaimana mengkoneksikan dengan water heater ya. Secara tampilan bentuk tidak mengecewakan lah, bagus menurut saya. Ini tombol on off manual di sini. Nah, kemudian di slide berikut saya akan menunjukkan yang sering banyak orang pakai, yaitu smart bulb, lampu pintar. Nah, lampu ini bisa kita kendalikan lewat aplikasi Smart Life ya. Jadi aplikasi Smart Life itu sebetulnya bisa mengakomodir seluruh perangkat-perangkat smart device yang dijual. Catatannya, dia harus, kalau kita membeli perangkat yang support di Smart Life, kita harus pastikan di sini tertulis support smart ya, Tuya, minimal Tuya. Atau kalau kita ingin mengkoneksikan dengan Amazon Alexa juga bisa. Kita bisa juga konekkan ke Google Assistant yang ada di handphone maupun di perangkat Google Home. Nah, bisa juga lewat Siri atau perangkat iPhone atau perangkat Android. Nah, saya tidak akan membahas nanti kalau membahas ini terlalu panjang, banyak sekali fiturnya. Next, saya akan membahas ini. Jadi Smart ER Remote. Nah, ini fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya itu untuk menggantikan remote ya. Semua remote ya, tidak semua sih, tapi ada beberapa remote yang bisa tergantikan dengan alat ini. Kenapa saya bilang tergantikan? Karena alat ini bisa istilahnya sebagai penghubung ya antara aplikasi di smartphone, di Smart Life tadi itu, melewati perangkat ini. Dari perangkat ini bisa menggantikan remote, apapun itu, remote TV, remote AC, remote ya, kipas dan lain sebagainya. Cukup dengan satu perangkat ini ya. Jadi menurut saya ini cukup worth it ya. Harganya juga gak mahal-mahal amat ya, sekitar 100-an. Ini saya dapat promo juga nih. Saya dapat promo sekitar, kalau nggak salah itu 150-an ya. Saya dapat promo ini. Oke. Next, saya akan tunjukkan ini apa? Ini itu Smart Switch ya. Switch, jadi saklar
dinding. Jadi untuk menghidupkan lampu biasanya kita pakai yang konvensional. Dengan ini kita bisa otomatis. Nah, otomatis guys, maksudnya otomatis itu kita bisa kendalikan lampu, menghidupkan lampu tanpa harus memencet saklar dari HP. Kita bisa atur kapan dia bisa hidup, kapan dia bisa mati. Oke. Nah, ini tampilan belakangnya. Namun di produk Bardi ini itu agak sedikit lebih banyak jadi koneksinya. Syaratnya itu dia harus ada koneksi kabel power line dan N. Jadi ada L dan N. Jadi plus minus dari kabel PLN itu harus ada di dalam lubang yang kita akan ganti saklarnya. Nah, kalau tidak ada maka ini tidak akan bisa dipakai. Kalau mau yang bisa tanpa live wire, istilahnya L itu live wire, itu kita bisa pakai produk yang lain. Nah, di produk yang lain itu nanti saya akan tunjukkan di video berikut. Tapi ini saya akan tunjukkan sepintas produknya Bardi seperti ini. Ya cukup bagus. Ini bahannya dari kaca apa akrilik. Bagus nih, gampang dibersihin, nggak gampang kotor. Oke. Tapi biasanya orang agak susah pakai ini ya. Masang ini tuh susah, lebih gampang ganti lampu. Ya itu saya kembalikan lagi ke teman-teman mana yang lebih gampang bisa pakai. Kalau mau gampang pakai lampu, tinggal ganti. Tapi kalau masa untuk jangka kedepannya jika lampu putus, nah kita tidak perlu beli lampu ini lagi. Kalau pakai ini cukup ganti lampu biasa, lampu LED, sudah bisa otomatis kembali. Nah, berikutnya yang terakhir mungkin ya dari produk Bardi itu ada produk dari Bardi ya, itu breaker ya, smart breaker seperti breaker MCB kecil, tapi dia di sini tuh sepertinya kabelnya itu kecil-kecil, tapi ya lumayan lah, bisa buat sampai beban 10 ampere lumayan untuk menggantikan MCB ya. Tapi ini saya bingung masih sampai sekarang mau dipasang di mana. Tapi ini bisa untuk mengendalikan misalkan pompa air bisa kita pakai ini nih, otomatis nanti kita kendaliin dari smartphone atau dari perangkat Google Home. Nah, mungkin ini yang terakhir dari produk Bardi ya. Berikutnya saya akan menunjukkan produk yang berikutnya, yaitu dari Broadlink. Nah, di Broadlink juga punya ini nih, punya smart remote IR dan RF. Ini lebih, kalau menurut saya sih lebih canggih daripada punyanya Bardi Smart IR. Kenapa? Karena yang produknya Broadlink ini dia bisa mengendalikan perangkat RF juga. Nah, selain IR.
Contohnya perangkat RF itu bisa jadi seperti perangkat yang frekuensinya 433 MHz. Banyak contohnya di luaran sana, tapi kalau ini saya sudah pakai untuk saklar lampu, untuk pintu rumah, pokoknya yang menggunakan frekuensi 433. Ini dia bentuknya seperti ini. Ya harganya ya lumayan ya, lebih mahal dikit lah. Ini saya dapat waktu itu promo jadi 399, ya worth it lah, bisa dapat RF juga, jadi bisa mengendalikan perangkat RF. Dapatnya ini, dapat adaptor juga nih. Dapat adaptor lumayan, ada adaptor, kabel USB, dapat ini juga nih. Nanti di video berikut saya akan review cara penggunaannya ya. Kalau di video ini saya sekilas saja. Makanya bagi teman-teman yang ingin cari tahu, silakan subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video terbaru yang saya buat. Nah, jangan lupa like juga, dan kalau butuh pertanyaan bisa komen di video ini. Nah, yang terakhir ini ada bukan terakhir ya, ini juga ada sama kayak Bardi. Ini ada switch juga nih, saklar lampu, sama-sama saklar. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, bedanya Bardi dengan ini ada di kabel. Jadi di kabel sama-sama menggunakan WiFi, cuman perbedaannya itu ada di kabel. Jadi kabelnya si Breadlink ini lebih sedikit dibutuhkan, jadi dia cuma butuh kabel live-nya aja, kabel yang bertegangan, nah istilahnya apa. Jadi kalau di lampu itu, saklar lampu itu dia cuman 4 kabel ya, 2 kabel. Kalau ini kan 2 saklar nih, berarti kira-kira dia cuman butuh 3 kabel. Nah, kalau yang di Bardi itu butuhnya, kalau misalkan dia 2 saklar, dia butuh ya 4, karena 2 untuk saklar, 2-nya itu untuk live sama netral tadi. Kalau ini cukup 1 aja kabel, dari tidak perlu pakai N ya, cukup pakai L nya aja. Harganya juga mirip-mirip sih, kalau saya lihat mirip-mirip ya, tergantung teman-teman mau yang mana. Tapi kalau saya sih lebih prefer ke lampu yang pakai WiFi, tapi jumlah kabelnya lebih sedikit, jadi tidak repot-repot kita sambungin gitu guys. Nah, contohnya kalau yang lain, yang
saklar yang lain itu, ini ada merek Funri ya, merek Funri. Jadi India perbedaannya dia tidak wifi, tapi dia ini menggunakan frekuensi RF, radio RF 433. Nah, menurut saya sih ini patut untuk dipertimbangkan ya, jika kamu sudah mempunyai smart Broadlink tadi ini. Yang ini yang ada RF-nya, itu bisa buat ngendaliin ini nih. Nah, ciri-cirinya kenapa ciri-cirinya kalau bisa dikendalikan dengan itu Broadlink tadi itu apa? Ada remote-nya guys. Nah, kalau ada remote berarti kita bisa jadi ini nih smart switch dengan harga yang murah. Ini lebih murah dari yang lain kalau menurut saya. Ya, kalau ini tuh saya dapat sekitar 160, yang Broadlinknya tadi itu saya dapat 200-an, terus yang Badi itu sekitar 100-an, 170. Ya lumayan lah, kalau ini cukup worth it. Ini bisa pakai remote. Dan yang terakhir dari produk Broadlink itu ini guys, ini seperti produknya Bardi, mirip-mirip yang ini tadi, cuman ini produknya Broadlink ya, sama-sama 10 ampere, cuman modelnya seperti ini. Jadi ya lebih besar ya kabelnya. Cuman kembalikan lagi ke teman-teman mau yang mana, tinggal pilih. Kalau ini Broadlink pakai aplikasi Broadlink, kalau yang Badi pakai aplikasinya Smart Life atau Tuya. Nah, mungkin itu kali ya yang umum untuk bisa dikatakan memulai dari awal ya, membangun dari awal smart home. Nah, di video ini saya akan menunjukkan juga aplikasi yang digunakan ya. Coba kita cek aplikasinya yang mana nanti. Aplikasi itu di video ini. Oke. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau saya ada salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, bisa kasih komen di video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video dari saya yang terbaru. Oke? Semangat berkreasi.